Selamat pagi Romo Andalas dan teman-teman yang berada di Asia, dan selamat malam untuk teman-teman yang di US. Kita ketemu lagi kali ini dalam program Ignatian Spiritual Exercise yang diadakan oleh WKICU, Warga Katolik Indonesia, California Utara. Untuk Spring 2022 ini, tema besar latihan spiritual kita adalah salib yang mengubah makna penderitaan, dan inspirasinya diambil dari Injil Yohanes. Latihan ini dibagi menjadi 7 sesi dan malam ini kita masuk di sesi kelima. Untuk sesi malam ini, materi yang disiapkan oleh Romo Andalas berjudul Berjalan dalam Kegelapan Bersama Yesus. Inspirasinya diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 57. Nama saya Lucy dan saya akan membantu menjadi moderator malam ini, Mong. Seperti biasa, dinamika acara kita adalah pertama-tama Romo memberikan bimbingan, setelah selesai lalu Romo akan memberikan kesempatan untuk yang ingin bertanya ataupun sharing. Waktu kita 1 jam, dan saya informasikan juga sebelumnya bahwa seluruh sesi hari ini akan direkam, jadi bagi teman-teman yang tidak ingin pembicaraannya ikut di-upload, bisa informasikan ke panitia supaya bagian tersebut diedit. Oke, sekarang mari teman-teman kita tinggalkan sejenak aktivitas kita yang lain-lain dan kita berikan waktu dan hati kita untuk mengikuti latihan rohani dari Romo Andalas malam ini. Silakan Romo dimulai, sebelumnya minta tolong untuk dibuka dulu dengan doa. Makasih Romo. Terima kasih Lucy dan teman-teman di WKICU dan di lokasi manapun Anda berada. Mari kita awali Ignatian Spiritual Exercises kita dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, dalam beberapa momen hidup kami merasakan Engkau menyatukan kami dengan penderitaan-Mu. Pada momen-momen yang seringkali berat dalam hidup kami ingin Engkau bantu untuk melihat kehadiran-Mu dalam peristiwa-peristiwa hidup kami tersebut. Kami mohon terang-Mu untuk memberikan penglihatan kepada kami bahwa Engkau senantiasa hadir dan mengundang kami untuk berbagi bela rasa denganmu. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rekan-rekan, buat Anda yang miss pertemuan minggu yang lalu, kita ngobrol ramai sekali ya. Ada sharing yang sangat panjang dari Agem, dan menurut saya itu menjadi salah satu metafor hubungan kita dengan Tuhan. Yaitu hubungan kita dengan Tuhan itu seringkali melalui percakapan yang sangat panjang, dan bahkan hubungan kita dengan Tuhan itu hubungan yang LDR ya, seperti hubungan antar manusia. Seringkali untuk bisa sampai pada perjumpaan dengan Tuhan, kita itu harus agak berjauhan selama beberapa waktu, dan kemudian ada momen perjumpaan. Nah, siang hari ini waktu Indonesia dan malam waktu US dan sekitarnya, saya ingin mengundang Anda untuk menemukan salah satu metafor hubungan Anda dengan Tuhan, terutama pada masa-masa sulit hidup Anda. Nah, karena Injil Yohanes termasuk Injil yang masih sulit dibaca oleh umat, maka saya akan membaca perikop ini agar Anda lebih punya keakraban dengannya.
persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat oleh Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita, serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar, pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, melainkan juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Nah, rekan-rekan, nanti kalau Anda memasuki Minggu Suci, apalagi sampai pada Jumat Agung, Anda akan melihat tanggapan orang-orang yang menjadi lawan Yesus itu semakin keras dan bahkan sampai pada peristiwa penyaliban. Nah, pagi hari ini saya ingin mengundang Anda untuk mencari sebuah metafor tentang hubungan Anda dengan Tuhan, terutama pada masa-masa gelap hidup Anda. Kalau dalam psikologi, teman-teman, itu sering kita sebut sebagai near death experience, ya, atau pengalaman ambang atau liminal experience. Nah, di dalam hidup iman kita juga sebenarnya pengalaman ambang itu juga kita miliki. Nah, saya akan minta panitia untuk menampilkan dulu ya sebuah video tentang seorang nenek yang hidup sendiri dan kenangan akan suaminya itu muncul dalam beberapa momen hidup dia. Panitia silahkan memainkan video itu.
Nah, rekan-rekan, berada dalam momen gelap bersama Yesus, kalau saya tanya sekarang ini, metafor apa yang muncul dalam benak Anda? Nah, kita akan membuat sebuah latihan. Nah, silakan Anda memilih tempat yang paling nyaman untuk duduk. Silakan Anda masuk dalam keheningan, seperti Ibu lansia tadi. Minggu yang lalu, Agam membantu kita untuk menemukan sebuah metafor hubungan tidak hanya sesama manusia dengan pribadi yang ia kasihi, melainkan juga dengan Allah yang ia kasihi. Bahwa hubungan dia dengan Allah itu seringkali merupakan percakapan yang panjang dan bahkan sebuah relasi LDR, jarak jauh. Sampai akhirnya menemukan bahwa Tuhan yang dia cari adalah Tuhan yang dekat. Ada banyak metafor yang barangkali sesuai dengan hidup Anda. Misalnya ketika di BKICU, setiap kali saya dijemput oleh uh, Tante Iwen dan Om Haribowo, uh, di mobil itu sudah ada GPS yang mengantar kami ke keluarga-keluarga yang kami jemput untuk Ekaristi di San Francisco, di Santa Clara, di Union City. Mungkin momen gelap di dalam hidup kita adalah ketika kita tidak bisa menggunakan lagi GPS yang mempermudah hidup kita. Dan Tuhan memberikan kompas di dalam hidup kita. Hal-hal yang detail dalam hidup kita perlu kita adventure, tidak diarahkan oleh GPS atau alat pembantu kita menemukan address. Mungkinkah itu metafor yang berbicara kepada Anda? Salah satu metafor lain yang saya temukan dalam hidup saya adalah pengalaman yatim piatu. Pernah tidak rekan-rekan merasakan bahwa kita seperti seorang anak yang ditinggal wafat oleh kedua orang tua kita? Ada rasa kehilangan yang besar di dalam hidup kita. Dan itu seringkali juga berbicara tentang hubungan kita dengan Allah. Metafor apa lagi yang mungkin muncul dalam benak Anda? Nah, sekarang di dalam keheningan, mari kita mencoba menemukan sebuah metafor, sebuah gambaran ketika hubungan kita dengan Allah seringkali berada dalam ruang gelap. Kita tidak bisa berjalan terlalu jauh. Jalan kita hanya selangkah demi selangkah. Pada momen apa Anda merasa bahwa pada momen gelap itu Anda bersatu dengan Tuhan yang juga ditolak dan bahkan diancam mengalami pembunuhan? Mari kita hening sejenak, menghadirkan metafor yang berbicara tentang hubungan Anda dengan Tuhan.
Mungkin Anda mengalami seperti saya, ketika di WKJU pada sebuah malam minggu, saya diantar pulang oleh seorang mudika dari San Francisco menuju ke Berkeley. Waktu itu kita ada pertemuan Faith Sharing Group di Santa Clara. Ini adalah saat pertama orang muda ini ke Berkeley pada waktu malam dari Santa Clara. Malam itu dia volunteer untuk mengantar saya pulang karena ingin sekalian ngobrol-ngobrol karena dia merasa tidak ada aktivitas malam hari itu. Dan perjalanan malam itu menjadi perjalanan yang terpanjang yang pernah saya alami dari Santa Clara ke Berkeley karena kita tersesat. Dan bahkan mobil yang ia kendarai, yang kami kendarai bersama, itu masuk sebuah jalan yang belum selesai dibuat. Perasaan kami ketika akhirnya kami berhenti adalah kami in the middle of nowhere. Dan kisahnya menjadi lebih dramatis karena salah satu ban mobilnya itu harus diganti tengah malam itu juga agar kami bisa pulang ke Berkeley. Dalam kegelapan, dalam kantuk, saya menemani orang muda ini untuk memperbaiki ban mobilnya, mengganti dengan ban mobil yang tidak lebih baik kondisinya. Tetapi sekurang-kurangnya kami bisa jalan lagi sampai ke rumah di Berkeley. Apakah metafor itu yang berbicara tentang hubungan Anda dengan Tuhan, terutama pada masa gelap? Silahkan Anda dengan tidak perlu tergesa-gesa mencari metafor yang paling berbicara tentang hubungan Anda dengan Allah, terutama pada masa-masa yang sulit, gelap dalam hidup Anda. Ada sebuah tayangan pendek yang saya ingin panitia sekarang memainkannya tentang seorang magician yang memandang peristiwa yang berat dalam hidup dia. Mereka adalah keluarga yang menantikan kelahiran seorang anak dengan sangat penuh harap, tetapi sejarah kesehatan dari pasangan itu membuat penantian itu bertambah lama. Akhirnya sang istri melakukan proses bayi tabung sebagai satu-satunya kemungkinan mereka memiliki seorang anak. Dan proses itu pun harus mereka jalani dengan panjang. Dan saya tertarik dengan cara suami istri itu memandang peristiwa itu. Mereka memandang peristiwa itu sebagai real magic dalam hidup mereka. Jauh melampaui keterampilan suami itu bermain magic di hadapan umum. Silahkan Tia, dimainkan videonya. Hello, sir. Hi, What's your name and where are you from? my name is Mark and I'm from North London. Brilliant. And Mark, how old are you?
I'm 46. Who have you brought with you today? My wife. She is somewhere in the audience. Brilliant. There she is. My daughter is here, but she's only 2 years old, so she's watching Peppa Pig somewhere or something, Yeah. probably. Are you a magician? I am indeed, yeah. And is that how you make a living? I've done a lot of jobs, not necessarily living. There's the good and the bad. Well, the best of luck. Thank you very much indeed. Thank you. Can I join you? Okay. I've always wondered, what would it be like to experience real magic? Well, 2 years ago, I did, and it changed me and my life forever. Amanda, Yes. I'm going to ask you to give this Rubik's Cube a mix for me. Can you keep on mixing until I come back to you? Yes. Thank you. David, inside this box are 25 different colored crayons. I'm going to give these a mix, and David, you're going to choose one, but without looking. Just grab one at random. Hold it in your hand, David, but don't look at it. Keep it hidden. Alicia, these cards belong to my daughter. It's important to see that all the cards are different. Yep. I'm going to ask you to just touch the back of any one. It doesn't matter which, but what is very, very important is that I don't do any sleight of hand. So I'll spread the cards like this, point to any one that you like. Switching to Allstate is easy, and saving is even easier. Click for a low auto rate today. Wow, right down the end. You hold out your hand for me. I'm going to place that card on the palm of your hand, genuinely the card that you touch. Is that okay? Yes. Lovely. Amanda, Yes. you have mixed that cube Yes. into a completely unique pattern. Yes. Fair to say? Uh-huh. We'll get back to that in a moment. Simon, I'm going to ask you to hold this pen in your right hand right here. Perfect. You lower your wrist down, get comfortable. Lovely. This book belongs to my wife. There are over 600 pages, around about 200,000 words in the book. Alicia, can I ask you to close your eyes for a moment? And just say the word stop. Stop. Simon, I'm going to hold the book above your pen. Amanda, can you say the word stop as I do this? Stop. Simon, can you bring the pen up to the page without looking and draw a small circle the size of a 5-pence piece? You don't have to be precise. I'm going to place the book down in front of you here, Simon. I'll take the pen. Can you do me a favor? Lift up the book. Don't show me, but have a look at where you've drawn that circle. Can you confirm that there is a word or words that you can see within that circle? Yeah. Yeah? There is? Wonderful. It's a good start. David, can you tell us what color crayon do you have? Red. The red crayon. Alicia, for the first time, what card did you choose? Ah, puppet penguin. The puppet penguin. Amanda, very carefully, can you just lift off the box so we can see the pattern that you've created on the very top of that Rubik's Cube? Now, if I told you that I knew this exact outcome yesterday, a week ago, or a month ago, you'd say, well, that would have to be magic. Some would. people would. I would. But it's not real magic. It's interesting, intriguing, maybe clever. Some might even say amazing, but it's not real magic. See, for me, real magic changed 2 years ago. This, to me, is real magic.
And Simon, that leaves just you. For the very first time, Simon, what is the word that you circled? Hat. Hat, H-A-T. Yeah. Simon, this is for you. Isabella, you beautiful little girl. If Daddy was going to do Britain's Got Talent in 2 years from now, what random word do you think Simon would think of? Hat. H-A-T. You could be right. Oh my God, that's amazing! Wow! Oke, rekan-rekan, tayangannya bisa dimatikan. Dua tayangan ini saya harap membantu Anda untuk masuk pada pengalaman Betania. Pengalaman Betania yang kita baca hari ini lebih memberikan tekanan pada pengalaman Imam Kayafas yang berencana untuk membunuh Yesus. Tapi sebenarnya ada satu kisah yang tersembunyi, yaitu kisah Lazarus dan tentu para saudarinya yang sampai pada iman akan Yesus. Nah, saya berharap Anda juga punya pengalaman Betania. Di dalam kegelapan, Anda bisa menemukan metafor relasi Anda dengan Tuhan yang sejujur-jujurnya. Barangkali kita masih on the way ya, belum selesai, enggak apa-apa. Tetapi saya berharap metafor ini membantu Anda untuk melihat hubungan Anda dengan Tuhan. Sekarang saya kembalikan kepada Mary, pada Lucy ya, untuk membuka diskusi dan sharing dengan para peserta Ignatian Spiritual Exercises. Silakan. Terima kasih Romo atas bimbingannya barusan. Seperti sebelum-sebelumnya, selalu unik. Oke, sebelum kita sampai kepada sesi sharing ataupun tanya jawab, saya minta waktu untuk pengumuman sebentar, Romo. Silakan, Tia. Iya. Bagi teman-teman yang ingin memberikan sumbangan kasih untuk mendukung program-program yang dilaksanakan oleh WKICU supaya berjalan lancar, Anda bisa mengirimkan taburannya melalui cek di mail kepada Marcella Raharjo di alamat berikut, atau Anda juga bisa kirimkan secara elektronik di Zelle ke bendahara@wkicu.org. Terima kasih buat taburan-taburannya selama ini. Sangat membantu dan memberkati kita. Berikutnya adalah Ignatian Spiritual Exercise pada tanggal 3 April. Kita akan masuk ke, Iman yang berpikir tanggal 3 April. Kita akan masuk ke sesi ketiga. Dan Romo Ismartono akan membawakan materi yang berjudul Memperjuangkan Keadilan atau Berbuat Amal. Silakan bergabung pada jam yang sama. Kemudian Ignatian Spiritual Exercise, kita akan masuk ke sesi ke-6 bersama Romo Andalas. Waktunya sama minggu depan pada jam dan link yang sama. Dan judul yang akan dibawakan untuk minggu depan adalah Pengorbanan dan Penderitaan Bersama Yesus. Inspirasinya diambil dari Injil Yohanes bab 25 ayat 31 sampai 40. Terima kasih teman-teman atas semua partisipasinya. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab.
bagi teman-teman saya mau mengingatkan bahwa sesi ini direkam, jadi bagi yang tidak ingin pembicaranya ikut di-upload di YouTube, Anda bisa beritahukan kepada panitia untuk nanti diedit. Kita punya waktu sekitar 20 menit untuk sharing dan tanya jawab. Silakan bagi yang mau sharing atau bertanya, tapi waktu kita terbatas, jadi mohon to the point. Silakan unmute bagi teman-teman yang mau sharing langsung. Ya, mungkin sambil menunggu saya mau berkomentar sedikit tentang sharing Romo tadi, yang soal perjalanan Romo terpanjang menuju Berkeley malam itu. Bagaimana kira-kira anak muda itu ya, Mo? Apakah dia juga mendapat pencerahan, pengalaman bersama Yesus? Menurut Romo gimana? Iya, saya kira tidak langsung pasti ya. Interupsi dalam perjalanan kita biasanya kita maknai biasanya secara negatif ya pada awal. Ini mengganggu ya. Kok mobilnya ya rusak pas dibutuhkan dan seterusnya ya. Tetapi siapa sangka bahwa perjalanan itu akan menjadi salah satu perjalanan yang paling memorable ya, karena kita berjam-jam untuk sampai dari Santa Clara ke Berkeley ya, dan berapa kisah yang kita bisa bercerita satu sama lain ketika sedang ada di dalam mobil, ketika kita ya saya nggak membantu banyak ya sebenarnya ketika harus ganti ban dan seterusnya, tapi saya kira pengalaman itu ada banyak sih menurut saya pengalaman kita seperti itu ya. Mungkin kita menamanya sebagai blessing in disguise. Jadi pengalaman yang perjalanannya terhambat, tetapi persahabatan kita menjadi jauh lebih dekat. Kita jadi lebih kenal pribadi itu, pertanyaan-pertanyaan hidupnya, pergumulannya yang bahkan mungkin tidak muncul ketika kita kumpul faith sharing group ya, tidak sepersonal itu bisa kita dengarkan, tetapi dari pengalaman ya bareng-bareng malam gelap di mana kita sekarang ini justru di situ ya kita merasa didekatkan satu sama lain. Dan saya tidak tahu ya, pengalaman tadi muncul aja ya ketika saya menyiapkan materi ini, Finding God in the Dark Place ya, dan itu real ya, dan saya kira juga di dalam pengalaman hidup kita yang sehari-hari, saya berharap ya Anda bisa menemukan metafor-metafor itu untuk hidup Anda ya. Begitu Lucy. Betul Romo, yang tadi Romo bilang, kita tidak bisa mengerti waktu kita mengalami kesulitan itu, waktu kita sedang menjalaninya. Take some time untuk kemudian kita bisa menyadari kita berjalan, waktu itu ada Tuhan Yesus, berjalan bersama Tuhan Yesus selalu. Iya, kalau meminjam istilahnya Steve Jobs ya, CEO-nya Apple, itu hidup kita ini kan connecting dots ya. Dots itu sulit kita koneksikan kalau kita melihatnya forward. Kita perlu melihatnya backward ya. Jadi dots yang kelihatannya tidak terhubung satu sama lain, ketika kita melihatnya backward, itu ternyata miraculously ya, itu terhubung satu sama lain. Dan mungkin seperti tadi ya, pengalaman keluarga yang ini pesulap ya, mereka menunggu sampai 5 tahun dengan ini ya, in vitro fertilization. Ketika lahir kok anaknya juga punya rekam medis yang butuh perhatian khusus ya. Apakah dot itu bisa terhubung satu dengan yang lain? Tetapi dalam perjalanan mereka, ketika mereka mau mengolah pengalaman itu, saya sangat surprise bahwa
cara mereka melihat pengalaman-pengalaman itu adalah sebagai real magic ya. Itu buat saya keren sekali ya. Orang bisa melihat dots yang terbilang sangat berat di dalam hidup mereka sebagai real magic. Dan barangkali mereka tanpa kesulitan ya menemukan Allah sebagai a real magician dalam hidup mereka. Begitu loh sih. Betul Romo, setuju. Tadi juga keren sekali menurut saya. Teman-teman, apakah ada yang mau sharing sudah menemukan metafor dalam hidup seperti yang tadi Romo Andalas tanyakan? Silakan di-unmute teman-teman. Romo. Oke, silakan. Kalau saya metafor ya, yang tadi Romo bilang, bagaimana kita menghubungkan dot-dot itu dalam kehidupan kita. Itu saya metafornya itu seperti jejaring. Ini saya ambil dari Hinduism yang disebut jejaring Indra. Indra's web. Jadi orang pada saat dia dalam kegelapan, dia kalau menurut saya secara psikologis, dia sangat egosentris. Berkutat dalam dirinya sendiri dan tidak berusaha keluar, membuka dirinya atau keluar dari diri sendiri. Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Nasib saya begini. Nah, itu dia kegelapan itu. Nah, tapi kalau dalam metafor web of Indra ini sebagai jejaring laba-laba, kita mulai mikir kita adalah salah satu titik di antara jejaring yang sedemikian luas. Setiap perpotongan jaring laba-laba itu, kita mesti anggap itu sebagai suatu titik-titik air. Kalau habis hujan kan indah tuh kalau kita lihat jejaring. Itu kayak mutiara, banyak gitu. Kalau habis hujan, kalau kita lihat ada jaringan laba-laba, itu sangat indah. Nah, orang yang merasa kegelapan, dia tidak menyadarin bahwa dia hanyalah salah satu titik air di antara ribuan titik-titik air yang lain, gitu Romo. Nah, jadi dalam hal ini kita nggak boleh bersikap yang kita sebut hukum sebab akibat yang naif. Yeah. Saya begini karena begini. Saya begini karena begini. Nggak bisa. Kita adalah harus lihat seluruh jejaring itu secara holistik. Adanya kita dalam posisi ini itu disebabkan oleh ribuan sebab akibat yang kadang-kadang di luar jangkauan akal budi kita, di luar jangkauan pemikiran kita. Nah, jadi kalau kita merasakan kita hanya sebagai suatu titik dan dalam jejaring laba-laba indra sweat itu, kita mulai menyadarin bahwa kita itu bukan suatu yang berdiri sendiri. Dan kita mulai memaklumi bahwa keadaan gelap kita ini disebabkan oleh banyak hal yang kadang-kadang di luar. Nah, itu merupakan suatu refleksi. Jadi kalau saya rasa orang yang merasa dari dalam kegelapan, dia harus merefleksi hubungan sebab akibat yang sedemikian luas itu. Nah, ini dasar filosofisnya, tapi dasar praktisnya, kalau saya begini, itu mungkinnya terlalu filosofis. Tapi dasar praktisnya begini, saya kalau di rumah, kalau saya merasa gelap gitu ya, sumpek lah begitu. Kebenaran di seberang tempat saya tinggal itu, ada suatu taman yang luas sekali. Banyak pohon-pohonnya, rumputnya hijau. Nah, saya biasakan setiap hari ya, jalan ke sana. Terus saya sumpek, obatnya adalah jalan keliling taman itu. Ngider. Tapi jalan bukan yang cepat-cepat, mesti mindful gitu ya, jalan. Kita mesti lihat pohon-pohon, lihat sini kan banyak bajing gitu ya. Banyak bajing, lari-larian, terus kadang-kadang ada anjing pada larian, Uber. Nah, jadi pada saat saya jalan-jalan di taman itu, saya mulai berasa keluar dari diri sendiri. Daripada memperhatikan diri sendiri saya yang gelap begitu, yang mumet gitu, saya mulai perhatiin pohon-pohon, perhatiin bajing. Soalnya aja banyak anjing yang dibawa sama yang punyanya itu ya. Kadang-kadang bajingnya di Uber gitu toh. Nah, di situ saya bisa melihat banyak kegiatan gitu. Nah, dengan demikian kegelapan dalam diri saya tuh lama-lama terurai begitu. Ya, dengan memperhatikan keluar dengan jalan mindful, terus lihat keindahan pohon-pohon, awan, kegiatan orang-orang dan sebagainya. Nah, itu menurut saya itu satu obat yang paling manjur. Dan yang lebih manjur lagi, saya kadang-kadang duduk di kursi taman itu menghadap ke playground.
buat anak-anak. Itu memperhatikan anak-anak ya, Romo ya. Saya bukan perhatikan yang mami-maminya, enggak. Tingkah pola anak-anak itu sangat menyembuhkan gitu ya. Soothing, very soothing, Jadi tingkahnya jadi masing polos, kadang-kadang dia bercanda, dia larian. Dan satu hal yang saya perhatikan dari anak-anak itu, hampir setiap hari kan saya ke sana. Mereka tuh gampang berteman. Dia nggak egosentris gitu. Malah ada anak-anak tuh yang dari rumah ya, dia bawa satu keranjang tuh, mainannya banyak. Kamu ditebarin aja begitu, terus teman-teman, bukan temannya, orang-orang lain datang ngumpul. Terus mendadakan mereka jadi satu grup yang saling ngobrol satu sama lain. Nah, jadi itu kita masih banyak belajar dari anak kecil. Sebab saya rasa tidak ada pikiran kegelapan momen dalam anak kecil. Karena apa? Dia gampang berteman. Hey guys, selalu begitu dia ngomong. Terus ngomong, akhirnya dia teman. Terus dia main sama-sama begitu. Jadi yang membuat saya syuting satu, jalan ke taman, lihat keindahan, lihat kegiatan orang-orang, dan yang paling penting lihat bagaimana anak-anak itu berinteraksi dan bermain satu sama lain. Nah, ini saya jadikan kebiasaannya setiap hari. Coba keluar dari kamar. Coba keluar dari pikiran sumpah. Jalan-jalan ke taman, kemana gitu. Itu aja, Romo. Terima kasih, Susilo ya. Ini menarik sekali karena yang disampaikan Susilo berdasarkan referensi ya pada Hinduisme. Ini sebenarnya dalam gereja Katolik dalam beberapa tahun ini menjadi sangat populer, yaitu gereja sebagai jejaring. Dan karena menjadi jejaring, lalu seperti yang disampaikan oleh Susilo tadi, kemampuan untuk menjangkau ya. Jadi kita tidak tertutup pada diri kita sendiri. Dan ini tidak hanya dialami oleh pribadi, melainkan juga gereja ya. Gereja itu bisa menjadi sangat tertutup dengan concern-concernnya, tetapi juga sebenarnya gereja sebagai jejaring itu adalah gereja yang senantiasa mau menjangkau yang lain, terutama mereka yang masih ada di luar gereja atau di tepi gereja, mereka senantiasa diundang untuk masuk ya. Maka saya kira metafor anak-anak yang sharing toys-nya ya, dengan anak-anak yang sama sekali baru, belum mereka kenal sebelumnya, kemampuan untuk bisa make friends ya, untuk bisa berteman tanpa melihat latar belakang sana sini ya, ini menjadi sesuatu metafor yang menarik ya. Terima kasih Susilo atas sharingnya, saya kira sangat insightful ya. Thank you, Romo. Makasih Pak Susilo. Teman yang lain silakan kalau ada yang mau sharing. Romo sambil menunggu, teman-teman silakan ya, kalau ada yang mau sharing silakan unmute. Sambil menunggu mau tadi mendengar pembicaraan Pak Susilo dengan Romo dan juga yang Romo katakan tadi dot-dot. Tapi kan banyak orang mau ya tidak sempat mengambil jarak untuk dot-dot itu bisa kelihatan jelas, dan juga mungkin kalau kegelapannya terlalu panjang atau habis satu kegelapan belum mendapat terang terus ketimpa kegelapan yang berikutnya, susah buat keluar dari dirinya seperti yang tadi Pak Susilo bilang. Kalau begitu bagaimana mau advice Romo? Iya, betul sih. Seringkali dot yang bisa kita lihat itu cuman mungkin satu di depan ya. Kita nggak bisa lihat the whole story ya, sudah jelas pada awal. Tetapi seringkali seperti kita tiptoeing gitu ya, kita melompat satu langkah dan kemudian di depannya batu itu terbuka pada kita ya. Jadi kita memang perlu ngambil satu langkah ya. Maka dalam bingkai itu saya kira yang disampaikan oleh Yohanes dari Salib menarik sekali ya, bahwa hidup iman itu mesti berani berjalan di dalam gelap ya. Dan jalannya itu seringkali bukan jalan yang pendek, tetapi ini kita harus melalui lorong yang panjang. Dan Tuhan tidak langsung kelihatan ketika kita mengambil satu langkah, tetapi Tuhan baru kelihatan ketika kita mengambil banyak langkah, karena Tuhan baru nampak di ujung sana ya. Maka memang ini saya kira struggle ya.
teman-teman yang barangkali gagal dalam hidup iman, bukan karena ini ya, tetapi mungkin membayangkan bahwa hidup iman itu ya ada kesulitannya, tapi nggak akan berlangkah-langkah ya. Tapi mungkin cuma 1 langkah, 2 langkah ya. Sebenarnya dari sharingnya Agem minggu yang lalu ya, gila, kita dengerin aja sepanjang itu ya. Apalagi yang menjalani perjalanannya ya. Pasti ada momen kadang-kadang lelah, mau give up, mungkin bahkan frustration ya. Apa pantas ini diteruskan ya? Maka ada sebuah buku, sebenarnya diary ya, dari seorang yang masih sangat muda di Indonesia, lumayan populer bukunya, yaitu Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini ya. Udah ada filmnya, buat teman-teman yang mau ikut ini ya, masuk di dalam momen-momen gelap ya, terutama dalam keluarga. Film itu recommended sih, terutama buat teman-teman di US ya yang belum nonton. Silahkan Anda nonton bersama keluarga. Tagline-nya adalah semua keluarga punya rahasia. Dan sebenarnya momen yang istimewa adalah ketika rahasia itu pelan-pelan dibuka, ada konfliknya, sekaligus juga ada rekonsiliasinya pada akhir. Nah, salah satu quotes yang buat saya menarik adalah, kalau masalah itu sangat besar, perkecil. Kalau masalah itu nampak kecil, jangan diremehkan. Saya kira ini bisa membantu kita, terutama kalau ternyata kita realize ya bahwa ternyata kita nggak cukup ya, cuman selangkah 2 langkah di dalam ruang gelap ya. Tetapi mungkin bagi sebagian dari Anda, ruang gelap itu adalah lorong yang panjang ya. Maka kata-kata Yohanes dari salib ya, kalau Anda dapat melalui lorong panjang itu, ada janji bahwa Tuhan menunggu Anda di ujung lorong. Nah, saya kira pengalaman ini metafor yang menurut saya istimewa juga ya. Nanti kalau teman-teman juga membaca Teresa dari Kalkuta, jadi pengalaman Eli, Eli lama sabachthani ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Kita sebenarnya juga punya kata-kata yang serupa ya. Kalau dalam kata-kata Teresa dari Kalkuta itu, Tuhan itu saya cari sungguh-sungguh, tetapi dia tidak menampakkan diri. Dan kalau dalam perspektif Injil Yohanes ya, Tuhan itu memang seperti itu ya. Tuhan itu nggak gampang dipegang. Tuhan itu kalau kita sudah kelihatannya sampai pada dia, dia jalan lagi ya, sehingga kita harus mengejar dia. Nah, itu Tuhannya di dalam Injil Yohanes seperti itu ya. Maka saya kira metafor ini berkata banyak sih untuk hidup Anda ya. Saya kira hidup kita itu enggak lancar-lancar banget, banyak interruption-nya, bahkan mungkin banyak stoppage-nya ya, banyak perhentiannya. Nah, maka ini ya, hidup itu berani untuk jalan jauh ya. Dan mudah-mudahan dalam perjalanan jauh itu Tuhan nemenin kita. Sehingga yang melelahkan itu tetap bearable ya pada akhir ya. Yang menderita kan kita udah jalannya jauh, nggak ada yang nemenin ya. Itu Lucy. Baik Romo. Teman-teman apakah ada yang mau sharing? Sambil menunggu, tadi saya waktu Romo berbicara tentang satu langkah dari satu loncatan batu ke loncatan batu, saya ingat pengalaman saya waktu sedang di kemoterapi ya. Jadi
betul-betul batunya tajam, satu langkah diloncatin ke batu yang lain, tapi dalam setiap melangkah ke batu yang berikut tuh selalu ada kayak bunga yang indah di depan yang menghibur, meskipun batunya tajam, ya minggir dikit, hati-hati, kamu mendapat bunga yang bisa membuat kamu tetap tersenyum. Dan di situ saya merasa, aduh Tuhan benar-benar ada begitu. Tapi kadang-kadang itu memang harus direnungkan ya Mo. Kalau kita terlalu sibuk sama gelapnya kita sendiri, bunga itu nggak kelihatan ya Mo. Betul ya. Maka ada salah satu metafor yang saya kira berlaku ya di dalam hidup rohani. Misalnya kalau teman-teman ada salah satu buku ya, judulnya When the Well Runs Dry ya. Jadi kadang-kadang kayak hidup rohani yang kita punya itu kayak udah kerontang gitu ya, kayak udah habis. Apalagi yang bisa diambil dari situ ya. Nah, Lucy tadi saya kira men-sharingkan sesuatu yang menarik ya, bisa melihat ada bunga di depan kita. Itu saya kira tanda seseorang yang di tengah-tengah segala kesulitannya bisa melihat harapan ya. Justru seringkali kan yang sulit adalah perjalanan kita, journey kita itu kayak jalan di padang gurun yang kita haus banget ya, tapi yang nampak hanya padang gurun ya. Nah, saya kira journey itu ya. Maka kembali pada film yang saya rekomendasikan untuk Anda tonton. Nanti di Netflix saya kira ada ya buat teman-teman di US. Itu adalah tidak semua hal harus ada jawabannya sekarang. Maka satu persatu ya. Saya kira apalagi yang saya kira sangat memberikan sukacita adalah ini ya Lucy ya. Kamu punya dua metafor yang menurut saya menarik ya. Di satu sisi ini adalah batu-batu yang tajam. Itu kontras banget ya. Lalu di depannya bunga ya. Sakitnya itu nggak main-main, tetapi juga sukacitanya nggak main-main. Nah, saya kira pengalaman hidup rohani kita seringkali sampai titik itu. Ya. Nah, mungkin bagi beberapa itu lebih kerikil kecil ya, yang membuat kita tidak nyaman ya. Nah, tetapi kalau ini batu yang tajam ya, ya kalau kena sakit ya. Kalau kita injak sakit, tapi pada saat yang bersamaan ada sesuatu yang indah kalau kita mau melalui bebatuan itu ya. Yaitu ada bunga di depannya ya. Dan kalau seseorang bisa menemukan sukacita itu lebih daripada pengalaman duka citanya, ya saya kira itu sudah masuk ya pada pengalaman iman ya. Dan saya kira ini journey kita di minggu ketiga ya. Secara natural, alamiah kita itu menolak penderitaan, menghindari salib. Tetapi journey kita sebagai murid Yesus adalah memasuki salib bersama Dia. Saya kira itu Lucy yang bisa saya sampaikan sebagai tanggapan. Ya Romo, terima kasih. Tapi tadi Romo ada berkata kalau persoalan besar dikecilkan, tapi kalau persoalan kecil jangan dianggap remeh. Maksudnya bagaimana, Mo? Saya kira kita punya kecenderungan ya. Kadang-kadang masalahnya itu sebenarnya lebih kecil ya. Tetapi cara kita melihat masalah itu seolah-olah itu sesuatu yang giant. Ya. Maka mari kita lihat masalah sereal mungkin ya, tidak membesar-besarkan ya. Pada saat yang bersamaan, kalau masalah itu nampak kecil, jangan buru-buru menyepelekan. Ya. Siapa tahu itu sesuatu yang jauh lebih besar. Ya. Dan mungkin pengalaman kita lumayan beragam ya. Maka kan seringkali ini ya semacam ada nasihat ya.
jangan meminta seseorang untuk mengenakan sepatu kita ya. Karena kadang-kadang yang kita pandang itu kan soal kecil ya. Ternyata bagi yang lain itu sesuatu yang besar ya. Masalah kayak gitu. Saya kadang-kadang melihat itu kalau kita lagi pendalaman iman atau faith sharing group gitu ya. Bahkan pernah ya saya sebagai salah satu yang memimpin faith sharing group itu dapat komentar, masalah Roma itu enggak sebesar masalah saya. Ya. Saya tentu mengapresiasi ya, tetapi saya kira kita perlu menghargai ya setiap orang dengan masalahnya. Barangkali nampak kecil pada kita, tetapi bagi orang itu barangkali ini menjadi struggle yang sangat besar dalam hidup dia. Begitu Lucy. Baik Romo, terima kasih. Menarik ya Mo. Masalah yang besar jangan dikecilkan. Masalah yang kecil harus lebih dipikirkan. Saya pikir harus ya udah nggak usah tambah dianggap. Terima kasih Romo buat penjelasannya barusan. Teman-teman, apakah masih ada yang mau sharing? Mungkin bisa satu orang lagi, atau kalau tidak kita akan tutup. Kita tunggu sebentar ya Mo. Oke. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau men-sharingkan metafor dalam hidupnya? Rasanya untuk hari ini teman-teman lebih merenungkannya, Mo. Nanti nggak apa-apa ya, silahkan diceritakan dengan siapapun yang ada di rumah Anda, dengan teman-teman dekat ya. Mencari metafor ini baik ya, sehingga kita tidak selalu mengcopy metafor-metafor yang sudah ada. Metafor-metafor itu tidak jelek ya, seringkali sangat bagus, tetapi mungkin agak kurang cocok dengan Anda. Maka kita perlu mencari metafor yang memang sungguh-sungguh berbicara ya, dan itu berangkat dari pengalaman Anda ya. Seperti tadi Susilo ya, misalnya salah satu yang saya lakukan ketika kalau saya sudah kepalanya itu penuh ya, saya bisanya ke Embarcadero yang di San Francisco itu ya. Tidak memberitahu umat BKICU ya, karena nanti pasti diceritai masalah lagi. Tapi saya pergi sendiri, meskipun seringkali sangat lama ya, dari pagi sampai siang atau kadang-kadang sampai sore ya. Karena seringkali di tempat-tempat seperti itu ya, kita mencoba untuk memaknai ya banyak hal yang berserakan dalam hidup kita, termasuk momen-momen gelap hidup kita ya. Dan mungkin di Embarcadero juga saya merasa tidak terlalu banyak berpikir tentang soal-soal itu ya, tetapi ketika pulang ya, amazingly ya, hal-hal yang nampak ruwet ya, itu menjadi jauh lebih ringan ketika saya sudah kembali ke Berkeley. Nah, saya kira itu metafor yang indah juga ya, yang di-sharingkan oleh Susilo dengan jalan-jalan di garden ya. Baik, Romo. Terima kasih banyak buat sharingnya hari ini. Terima kasih banyak untuk pengajaran bimbingannya hari ini, Mo. Makasih, sama-sama. Kita ketemu lagi minggu depan, Mo. Oke. Oke, untuk hari ini terima kasih untuk semua kehadirannya teman-teman. Kita akan tutup sesi hari ini. Romo minta tolong doakan dan berikan berkat bagi kita, Mo. Terima kasih. Terima kasih, Lucy. Rekan-rekan, mari kita tutup latihan rohani kita dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, hadirlah di tengah-tengah kami yang seringkali masih dalam suasana gelap gulita. Berkenanlah Engkau menemani kami, menyendingkan telingamu ketika kami seringkali sangat lirih
untuk mengungkapkan isi hati kami kepadamu. Sekalah juga air mata kami ketika rasa-rasanya tidak ada kata yang bisa mengekspresikan kedukaan kami. Dan kami mohon Engkau berkenan untuk berjalan bersama kami, selangkah demi selangkah, seperti seorang lansia yang berjalan dengan tongkatnya. Temani kami, Tuhan. Dan semoga kita yang ada di sini dan semua pribadi yang sedang ada dalam journey melangkah satu demi satu untuk menjumpaimu, senantiasa mendapatkan kelimpahan berkat-Nya demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih banyak, Romo. Terima kasih, Romo. Sama-sama teman-teman. Selamat malam. Selamat siang, Romo. Selamat malam.